Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seira Pria Maharani Putri dengan NPM 98824051221211015. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman 1, studi kasus, sesi 6, yaitu membuat algoritma dan program bidang datar dan bangun ruang, kemudian memprosesnya sesuai menu pilihan. Ya, yang pertama kita tambahkan dulu include. Include ini merupakan file header yang berfungsi untuk menyimpan fungsi-fungsi pustaka yang digunakan oleh program. Kita tambahkan dulu tipe variabel yang akan digunakan. Ada integer adalah tipe data yang berupa angka, float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan, host atau const merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, sedangkan double merupakan fungsi yang sama dengan float, yaitu mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan. Karena sesuai tugas yaitu menggunakan menu pilihan, maka kita tampilkan dulu menu pilihan apa saja yang dapat dipilih. Yang pertama yaitu bidang datar dan bangun ruang, yang ada bidang datar, dan yang kedua bangun ruang. User dapat memasukkan pilihan yang dapat dipilih 1 atau 2 dan menginput pada cin ini. Lalu jika user memilih, kita tambahkan dulu sistem CLS yang berfungsi untuk memindahkan halaman. Ya, jika user memilih pilihan 1, maka kita tambahkan dulu output yang keluar adalah pilihan-pilihan pada bidang datar. Pilihan-pilihannya adalah persegi panjang, segitiga, persegi, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Masukkan pilihan Anda bisa 1 sampai 7 dan pada menu input ini, dan setelah di running akan seperti ini. Ya, setelah itu setelah pilihan tersebut, setelah memilih antara 1 sampai 7, dan jika memilih 1, kita sekarang gunakan switch untuk memilih. Menggunakan yang pertama ada persegi panjang. Break ini berfungsi agar proses-proses setelah case 1 ini tidak dikerjakan oleh program, hanya di dalam case 1 ini saja. Karena luas persegi panjang membutuhkan panjang lebar, maka user menginput nilai panjang dan nilai lebar. Setelah di running, maka akan muncul seperti ini. Maka akan keluar hasil luas keliling persegi panjang 50 dan keliling persegi panjang yaitu 30. Sudah benar ya? Yang kedua, jika user memilih segitiga, maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan sebuah proses dari case 2 ini, luas ini dan rumus keliling ini. Yang pertama, dan setelah di running akan muncul seperti ini. Maka luas segitiga sebesar 17,5 dan keliling segitiga 23. Sudah benar juga, bisa di running dan hasilnya juga benar. Yang ketiga, jika user memilih case 3 atau persegi. Persegi hanya membutuhkan yang diinput adalah sisi saja. Jadi pertama masukkan sisi, dan di ini nanti cin ini akan berada di sini, di sebelah cout ini atau output. Prosesnya untuk luas dikali sisi, untuk keliling 4 kali sisi. Maka dari itu kita akan coba untuk running kembali. Lalu masukkan sisi, misalnya sisinya 5, maka akan keluar luas perseginya 25 dan kelilingnya adalah 20. Oke. Yang keempat ada jajar genjang. Jajar genjang kita masuk dalam case 4. Yang pertama akan output jajar genjang, dan untuk mencari luas dan keliling membutuhkan nilai alas, lalu membutuhkan nilai tinggi, nilai sisi, dan nilai sisi miring. Lalu ini adalah untuk proses luas dan keliling jajar genjang, dengan rumus 0,5 dikali alas dikali tinggi dan kelilingnya 2 kali alas ditambah sisi miring. Pertama masukkan dulu atau input nilai alas, nilai tinggi, dan sisi miring. Dan setelah di running akan seperti ini. Keluar luas jajar genjang 17,5, keliling jajar genjang 26. Yang kelima ada layang-layang. Layang-layang. Case-nya pilihan 5 dan akan output layang-layang. Sudah pasti. Yang pertama yang kita dibutuhkan adalah masukkan diagonal 1. Yang kedua ada diagonal 2, lalu masukkan nilai sisi 1,
memasukkan nilai sisi 2 dan masuk kepada tahapan proses. Untuk proses luas, layang-layang yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2, dan untuk kelilingnya adalah 2 kali sisi 1 dan sisi 2. 2 kali sisi 1 ditambah sisi 2. Setelah di running, maka akan misalnya diagonal 1-nya 5, diagonal 2-nya 3, sisi 1 7, sisi 2 3. Maka akan hasilnya untuk luas layang-layang 7,5 dan keliling layang-layang sebesar 20. Ya, sudah bisa di-running dan hasilnya juga benar. Lalu sekarang kita masuk ke belah ketupat. Jika user memilih pilihan 6, maka yang diproses adalah belah ketupat. Untuk belah ketupat yang dibutuhkan yang pertama ada diagonal 1, diagonal 2, dan nilai sisi. Untuk prosesnya luas ada 0,5 dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Untuk keliling 4 kali nilai sisi. Ya, kita running. Belah ketupat nomor 6, masukkan diagonal 1 5, diagonal 2 2, nilai sisinya misalnya 4. Maka untuk luas belah ketupat adalah 5. Untuk luas belah ketupat adalah 5 dan keliling belah ketupat adalah 16. Kita masuk ke pilihan bidang datar yang terakhir, yaitu lingkaran. Dan jika user memilih case pilihan 7, maka akan keluar hasil lingkaran. Untuk lingkaran yang kita perlukan hanya jari-jari saja, atau kita sebut dengan R. Luas lingkaran yaitu pi kali R kali R. Pi-nya sudah kita masukkan pada tipe data di kertas sebelumnya, yaitu 3,14. Kita running, misalnya lingkaran jari-jarinya misalnya 4. Nah, untuk luas lingkaran adalah 50,24 dan keliling lingkaran adalah 25,12. Nah, selesai seperti itu untuk pilihan bidang datar 1 sampai 7. Nah, sedangkan jika user memasukkan nilai yang salah atau nilai selain 1 sampai 7, maka kita buatkan default atau tidak memenuhi yang tadi 1 sampai 7. Nah, maka akan keluar tulisan bidang datar yang dipilih tidak ada. Contohnya, jika setelah di running, nah pada saat ini misalnya kita tulis 8, maka akan hasil keluar seperti ini. Tuh. Lalu bidang datar selesai, kita masuk ke bangun ruang. Karena tadi telah menggunakan if, kita menggunakan berarti else. Else memilih 2. Else memilih 2, maka akan otomatis keluar atau output tulisan bangun ruang dengan pilihan pertama ada kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan limas. User dapat memilih bidang datar 1 sampai 7 dan memasukkan pilihannya di sini atau menginput pilihannya di sini. Kita gunakan sistem CLS kembali agar berada di halaman selanjutnya. Kita gunakan kembali switch seperti pilihan di atas. Ini itu switch pilih yang pertama berarti pilihan 1 yaitu kubus. Switch pilihan 1 kubus. Jika memilih 1 maka akan keluar kubus, dan yang dibutuhkan untuk volume kubus hanyalah sisi. Maka input di sini adalah sisi untuk mencari volume di sini. Kita running, masukkan nilai sisi, misalnya nilai sisinya 5, maka volume kubusnya adalah 125. Ya, berhasil benar berarti. Yang kedua ada balok. Balok pertama input dulu nilai panjang dan nilai tinggi. Untuk prosesnya, untuk volume ada panjang kali lebar kali tinggi, dan akan menampilkan hasilnya di sini. Volume balok sama dengan hasil dari proses ini. Kita coba running. 2. Untuk nilai panjangnya misalnya 10, nilai lebarnya 5, dan tingginya 7. Maka untuk volume balok sebesar 350. Yang ketiga ada tabung. Untuk tabung memerlukan nilai jari-jari dan nilai tinggi. Yang pertama kita masukkan nilai jari-jari di sini pada input di sini cin. Lalu nilai tinggi, maka untuk proses volume tabung adalah pi dikali R dikali R dikali tinggi. R di sini adalah jari-jari. Maka akan keluar hasil volume tabung sebesar, kita coba dulu running. Pilih dulu tabung, misalnya jari-jarinya 4 dan tingginya 7. Maka untuk volume tabung adalah 351,68, maaf. Betul. Lalu nomor 3 ada tabung. Nomor 4 ada kerucut. Kerucut untuk mencari volume kerucut membutuhkan nilai jari-jari dan nilai tinggi. Tidak jauh berbeda dengan tabung. Memasukkan nilai jari-jari, memasukkan nilai tinggi, prosesnya 1/3 dikali pi dikali R dikali R. R-nya 3,14 yang telah kita masukkan tadi di awal. Yang kelima ada bola. Bola membutuhkan jari-jari. Jadi yang diinput hanya jari-jari atau R. Masukkan jari-jari, output masukkan jari-jari, diinput di sini. R, prosesnya 4/3 dikali pi kali R kali R kali R, dan hasilnya akan ditampilkan di sini. Volume bola dari 2. Kita coba running. Masukkan jari-jarinya misalnya 4, maka volume bola sebesar 200,96.
Ya sudah, kita ke pilihan 6, yaitu prisma. Saya gunakan prisma segitiga sebagai perhitungan di sini. Setelah kita memilih pilihan 6, maka akan keluar tulisan prisma segitiga, lalu perintah untuk memasukkan nilai alas segitiga, masukkan nilai tinggi segitiga, masukkan tinggi prisma. Prosesnya volume prisma segitiga adalah 0,5 dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Ya, maka hasilnya keluar di sini. Saya running. Nah, nilai alas segitiganya sebesar 6, tinggi segitiganya 8, dan tinggi prismanya 10. Maka untuk volume prisma segitiga tersebut sebesar 240. Benar, bisa di running, dan hasilnya juga. Yang terakhir untuk pilihan 7, yaitu 5. Saya di sini menggunakan 5 segi 4. Jika memilih pilihan 7, maka keluar 5 segi 4. Perintah untuk memasukkan nilai panjang dan di input di sini, lalu masukkan nilai lebar dan nilai tinggi. Untuk prosesnya, volume 5 segi 4 adalah 1/3 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka hasilnya keluar di sini volume 5. Sudah selesai, dan jika user menginput selain 1 sampai 7 tadi, maka kita buatkan seperti ini. Default outputnya bangun ruang yang dipilih tidak ada. Kita coba running. Memilih 2, misalnya memilih masukkan 10. Masukkan 10, maka output yang keluar adalah bangun ruang yang dipilih tidak ada. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.